Nah iya, ini bagian yang luar biasa dari Kejadian pasal 6. Di tengah kegelapan moral dan kehancuran yang menyedihkan, justru muncullah satu titik terang, Nuh. Di ayat depan ditulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau dilanjut untuk renungan, bisa begini. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tetap bekerja, bahkan di saat dunia berada di titik nadirnya. Bukan diselamatkan karena dia sempurna, tapi karena dia hidup benar dan bergaul dengan Allah, dan itu semua terjadi karena anugerah. Kasih karunia Allah itulah yang jadi benang merah keselamatan dari zaman Nuh sampai kepada Kristus. Gimana? Kamu mau tambahin sentuhan reflektif buat audiens juga, biar mereka bisa tarik pelajaran pribadi dari kisah ini. Oke, kita bahas satu persatu ayat demi ayat dalam Kejadian pasal 6 ini. Sip, mantap banget. Wasne sotet, wasne tesis. Kejadian 61. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Di sini kita lihat bahwa populasi manusia mulai berkembang pesat. Tapi pertumbuhan jumlah ini ternyata bukan membawa kebaikan. Malah jadi latar munculnya kejahatan yang makin merajalela. Jumlah besar manusia tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang lebih baik, kan? Mau langsung lanjut ke ayat 2? Atau kamu pengen bahas dulu makna teologis atau budaya di ayat 1 ini? Lanjut. Oke, kita masuk Kejadian 6:2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ayat ini sering jadi bahan diskusi panjang ya. White has istilah anak Allah di sini menimbulkan beberapa tafsiran. Ada yang bilang itu malaikat yang jatuh, ada juga yang tafsirkan sebagai keturunan Set yang saleh, yang menikah dengan keturunan Kain yang jahat. Intinya, percampuran ini bukan cuma soal menikah biasa, tapi menggambarkan pelanggaran batas moral dan ketidakpedulian pada kehendak Allah. Dan bagian akhir ayat ini, siapa saja yang disukai mereka, menunjukkan betapa nafsu dan keinginan pribadi jadi dasar utama pilihan hidup mereka, bukan kehendak Tuhan. Mau lanjut fast tiga set? Atau kamu ingin singgung dulu tafsiran mana yang kamu condongin, malaikat, garis keturunan, atau yang lain? Lanjut ke ayat selanjutnya. Oke, sekarang Kejadian 6:3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun.